Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi di ODP pagi hari ini. Hari ini saya mau membawakan renungan dengan judul Kemarahan, Pengampunan, dan Kepercayaan. Ya, mungkin kalau akhir-akhir ini, mungkin kalau kita baca di media sosial atau baca berita ya di Kompas ataupun di Detik, CNN, dan lain-lainnya, banyak berita-berita yang membuat kita istilahnya bikin kita jadi marah, bikin kita jadi kesel ya, terutama terkait perang gitu ya. Mungkin di satu sisi kita mungkin bisa membela yang lain, satu sisi kita juga membela pihak yang sebalikan sebagainya gitu ya. Ya tapi itu kan hal yang terjadi mungkin di luar sana gitu, yang di Timur Tengah gitu. Tapi sebenarnya hal-hal ini juga sebenarnya juga terjadi juga nanti di lingkungan kita gitu, di sekeliling kita gitu ya. Ya, ketika ini terjadi, saya juga dapat firman Tuhan di Mazmur 37 ya. Mungkin kita buka Mazmur 37 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Selanjutnya saya baca ayat 37 sampai 38 nih. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dengan, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ya, Bapak Ibu, eh, ya firman Tuhan berkata maksudnya ya tentang kemarahan gitu ya. Maksudnya ya marah adalah satu hal emosi yang secara natural yang memang Tuhan berikan pada kita gitu ya. Ya, tidak semua marah itu artinya negatif ya. Artinya kalau kita lihat ada kejahatan, ketika kita mungkin melihat eh, orang yang kita kasih disakiti dan sebagainya, ya kita eh, hal yang normal yang seharusnya kita lakukan adalah kita marah ya. Kalau kita nggak marah itu nggak normal ya. Maksudnya marah memang marah memang emosi yang diberikan Tuhan dengan tujuan untuk melindungi gitu ya, bukan untuk menghancurkan. Jadi ya marah itu penting ya, marah itu butuh, tapi untuk tujuannya untuk melindungi ya, untuk kita eh, melawan kejahatan gitu ya, artinya melindungi orang-orang yang kita kasihi ya. Ya. Tapi ya itu ya, jangan sampai kita marah-marah ya. Artinya kita marah-marah artinya mungkin ego kita yang tersentuh ya, akhirnya kita marah-marah dan akhirnya kita juga jadi berbuat dosa ya. Mungkin sedikit kesaksian dari saya. Jadi mungkin ya lagi zaman-zamannya panas itu juga di kantor saya juga sama. Maksudnya saya lagi ngedain sebuah proyek ya. Proyek ini ada proyek tahap satu dan juga proyek tahap 2 gitu. Ya tadinya eh, proyek itu sudah kita sudah sepakati bersama gitu dengan user dan sebagainya gitu. Maksudnya kita akan mengerjakan dulu tahap satu gitu. Nah, ketika tahap satu ini sudah mau 90% sudah mau selesai, tiba-tiba proyek ini dibatalkan gitu. Dan ini maksudnya dan ini juga misalnya salah satu yang mengusulkan juga tim support saya gitu, yang harusnya membantu saya, tapi dia malah maksudnya menyetujui pembatalan proyek ini gitu loh, dan langsung langsung untuk mengerjakan tahap 2 gitu loh ya. Eh, tapi saya tahu bahwa tahap 2 ini bukan proyek yang istilahnya eh, bisa langsung dikerjakan. Itu butuh butuh persiapan lebih panjang, dan istilahnya itu akan butuh waktu yang tidak tidak sebentar dan sebagainya, butuh butuh waktu yang lama lah gitu loh. Dan ini memang 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 saya juga sudah rencanakan untuk nanti dikerjakan ya, karena ini butuh dari tim-tim lain juga yang menuju ikut ikut andil bersama dalam proyek ini. Jadi ini bukan hal yang gampang gitu ya. Tapi makanya kita kerjakan dulu tahap satu, ini yang bisa kita lakukan, dan ini juga punya dampak yang bagus buat perusahaan gitu ya. Tapi ketika itu tiba-tiba di cancel gitu loh, maksudnya ada ya ada sedikit kemarahan juga dan diri saya.
Dan yang lebih parahnya juga, misalnya ini ada anak buah saya yang tanpa ngomong-ngomong sama saya juga dia ikut setuju bahwa ini juga di cancel gitu. Ya, tadi saya mau marah sama sama tim-tim lain yang istilahnya yang kok bisa ada ide seperti ini gitu dan sebagainya gitu. Tapi oh iya, eh, Tuhan juga ajar kita ya bahwa maksudnya ketika kita marah ya maksudnya Tuhan bilang bahwa pembalasan adalah hak Tuhan gitu. Kadang-kadang mungkin ketika kita marah sama istilahnya rekan kita dan sebagainya ya mungkin apa namanya belum tentu istilahnya itu kemarahan yang adil dan sebagainya. Akhirnya saya bawa masalah ini ke atasan saya gitu ya, atasan saya yang mungkin bisa melihat lebih jernih masalahnya dari mana dan sebagainya. Dan akhirnya memang ya atasan saya setuju dengan saya bahwa memang ini harus 2 tahap, artinya ini tahap 1 tetap dilakukan dan nanti juga akan tetap tahap 2 gitu loh. Ya, ya akhirnya tanpa tanpa harus emosi dan sebagainya, ya akhirnya proyek ini tetap jalan dan tanpa apa namanya artinya tanpa perlu saya harus marah-marah konfrontasi dengan departemen lain dan sebagainya itu. Ya, ya ini ya Tuhan ajarin kita ketika kita konfrontasi sama mungkin orang lain ya mungkin kita harus cari yang namanya eh, otoritas yang lebih tinggi gitu ya. Tuh di Roma Roma 12 bilang bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, jadi ya kalau kita memang mungkin berselisih dengan istilahnya apa ya orang yang eh, selevel dengan kita ya itu adalah ya kita perlu namanya cari otoritas yang lebih tinggi gitu loh supaya bisa memberi keadilan, bisa memberi sesuatu hal yang memang benar dan bijak. Tapi di satu sisi juga eh, kalau kita sebagai otoritas itu ya, maksudnya sebenarnya ya, ya kita lah yang dituntut untuk kita maksudnya menegakkan keadilan, kita lah yang dituntut untuk menegakkan disiplin gitu ya. Artinya kalau memang itu kesalahan itu ada misalnya kepada anak buah saya atau itu kesalahan ada pada anak-anak saya, orang-orang yang kita istilahnya kita cover ya, memang itu disiplin itu harus kita eh, yang harus kita yang menegakkan disiplin itu. Ya, saya ingat mungkin saya izin ngambil kesaksian teman saya ya. Jadi teman saya ini eh, ketika kelas 5 atau kelas 6 SD gitu ya. Suatu hari dia dia anaknya bandel ya, anaknya bandel, dia eh, akhirnya nggak naik kelas gitu ya. Nggak naik kelas tapi luar biasanya kalau kita namanya anak nggak naik kelas ya biasanya orang tua tuh normalnya biasanya mereka supaya anak nggak malu dipindahin ke sekolah lain gitu supaya misalnya ya ya nggak yang sama jadi aib keluarga dan sebagainya tapi luar biasanya sikap dari orang tuanya ini nggak dia tetap supaya anaknya ini eh, ada di sekolah itu dia juga tetap supaya anak ini mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan gitu artinya ya mungkin dia malu dan sebagainya tapi pengalaman ini rupanya membentuk dari anak ini artinya anak ini akan jadi anak yang eh, tahan banting gitu ya istilahnya gitu ya dan sebagainya ya akhirnya saat ini dia jadi anak-anak yang jadi berkat yang luar biasa dipakai Tuhan gitu loh. Jadi memang ya ada 2 hal ya misalnya ketika kita punya konflik gitu ya, kita ada marah dan sebagainya ya kita perlu cek dulu maksudnya nih apakah kita harus datang sama Tuhan atau kita datang sama otoritas yang lebih tinggi gitu ya. Tapi atau ternyata yang membuat kesalahan adalah ya anak kita sendiri atau tim kita ya kita lah juga harus menegakkan disiplin itu ya. Ya, ya Alkitab juga mengajarkan bahwa ada bedanya antara pengampunan dan kepercayaan ya. Tuhan bilang kalau kita ada orang bersalah sama kita ya kita harus segera ampuni ya. Tujuan dari pengampunan adalah apa? Supaya hati kita juga bersih, supaya hati kita juga tidak ada kemarahan ya, supaya hati kita juga istilahnya mengusahakan yang kebaikan gitu. Tapi kalau yang namanya kepercayaan ya itu butuh waktu ya. Bilang ya artinya kepercayaan itu butuh butuh ujian, kepercayaan itu butuh proses, butuh waktu untuk dia bisa dipercaya kembali gitu. Ya jadi Tuhan ajarin ya kalau kita mengampuni itu harus segera. Tapi kalau kepercayaan ya kita harus tunggu prosesnya, tunggu apakah dia bisa dipercaya kembali dan sebagainya. Ya.
Jadi dua hal yang berbeda. Ya. Kembali lagi ke dari tadi yang kesaksian saya tadi, akhirnya ketika saya dibantu sama sama anak saya seperti itu, akhirnya saya juga bisa melihat, oh iya, juga bawaan saya, kenapa sih saya juga introspeksi diri saya sendiri, ya. Kenapa sih maksudnya kalau tiba-tiba anak buah saya bisa menyetujui hal itu tanpa juga ngomong sama saya gitu loh, ya. Ya, ya, tapi saya bisa ambil sisi positifnya. Oh iya, mungkin mungkin ya karena dia mungkin banyak banyak tekanan, banyak pekerjaan, ya mungkin ya. Jadinya dia apa namanya? Wah, seperti seolah-olah itu eh saya tidak perlu mengerjakan hal itu dua kali gitu loh. Ya, tapi akhirnya saya juga nggak marah sama anak buah saya. Akhirnya saya kumpulin lagi semuanya, saya koordinasi ulang, saya saya jelaskan baik-baik bahwa oh ya ini ya kita harus tetap kerjakan ini tahap satu ini, karena ini tahap dua ini juga nggak bisa sekarang, nggak bisa dikerjakan sekarang. Tahap dua ini perlu waktu dan sebenarnya lama, dan juga ini bergantung juga sama departemen lain, nggak bisa langsung dikerjakan. Jadi akhirnya kita sama-sama sepakat dan akhirnya kita menyelesaikan semua ini tahap satu ini. Ya, ya gitu Bapak Ibu semuanya. Ya di Roma 12 juga berkata kalau hal itu bergantung sama kita, hendaklah kita juga mencari kedamaian, ya, perdamaian dengan semua orang, ya, maksudnya ya. Mungkin konflik Timur Tengah ini konflik yang panjang, ya, tapi ya dari sini kita bisa berkaca gitu loh. Dengan kehidupan kita sehari-hari, apakah kita juga mencari mencari perdamaian, apakah kita mengusahakan perdamaian itu. Firman Tuhan juga bilang jangan sampai kita kalah kepada kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan, ya. Ya, semoga renungan ini bisa jadi berkat buat Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Saya bersyukur Kau adalah Bapa yang baik bagi kami, Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang sudah menunjukkan teladan-Mu dengan berkorban dan mati bagi kami, Tuhan Yesus. Engkau datang bukan untuk dilayani, tapi Engkau datang untuk melayani, Tuhan. Tuhan, biarlah kami jadi hamba-hamba-Mu yang punya hati yang murni, Tuhan Yesus. Hati punya hamba-hamba-Mu yang siap dibentuk, Tuhan Yesus. Kalau kadang-kadang mungkin kami salah, atau ada emosi-emosi kami yang mungkin masih nggak murni, Tuhan Yesus. Engkau yang tolong murnikan, Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami marah maupun ketika kami melakukan apapun, Tuhan Yesus, kami bukan karena ego kami, tapi semua karena kasih, Tuhan, karena kebaikan untuk melindungi yang baik daripada yang jahat, Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami, Tuhan, dalam sehari-hari kami, Tuhan Yesus, beri kami hikmat-Mu, Tuhan Yesus. Entah apakah kami harus ke kanan atau ke kiri, entah apapun yang kami putuskan, biarlah firman-Mu yang menjadi pedang bermata dua yang memisahkan, Tuhan Yesus, antara hal-hal yang benar dan yang tidak benar, Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga dapat dipercaya, Tuhan Yesus, dalam hidup kami terus melayani Engkau. Setiap kesempatan dalam hidup kami adalah kesempatan untuk melayani Engkau, Tuhan Yesus. Karena semuanya hanya karena akan kasih karunia-Mu, ya Bapa. Kasih Tuhan, berkati Tuhan juga jemaat, Tuhan Yesus, yang mungkin belum dapat pekerjaan, Tuhan Yesus, yang memberi pekerjaan. Untuk orang-orang yang mungkin sedang sakit, juga memberikan kesembuhan buat mereka, jemaat-jemaat Tuhan. Jemaat-jemaat yang sedang konflik, Tuhan Yesus, juga kami berdoa, Tuhan Yesus, ada roh pengampunan, ada roh pemulihan, baik itu di keluarga maupun di komsel, dimanapun yang berada, Tuhan Yesus. Kami berdoa ada kasih karunia yang mengalir, Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Engkau datang untuk memulihkan hubungan. Kami tahu Engkau datang untuk membalut, Tuhan Yesus. Tuhan, nyatakanlah Tuhan anugerah-Mu dengan kami, biarlah kasih mengalir, baik itu disiplin maupun itu kasih juga berjalan bersama-sama, ya Bapa. Makasih ya Bapa, dan Yesus kami berdoa.